Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ada kalanya bagi yang belum bergabung silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian supaya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Puspa hadir dengan materi yaitu tentang Kitab Suci Weda. Ya, apa yang anak-anak ketahui tentang Kitab Suci Weda? Nah, Kitab Suci Weda ini adalah kitab suci yang digunakan oleh umat Hindu. Kitab Suci Weda berasal dari kata Weda, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana bahasa Sanskerta ini dipopulerkan oleh Maharsi Panini. Jadi bahasa yang digunakan dalam Kitab Suci Weda adalah bahasa Sanskerta. Kitab Suci Weda menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa Daiwiwak. Kemudian barulah dipopulerkan oleh Maharsi Panini menjadi bahasa Sanskerta. Adapun sifat-sifat Kitab Suci Weda ini, yang pertama bersifat anadi ananta. Anadi ananta adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi anadi artinya tidak berawal dan ananta artinya tidak berakhir. Dikatakan tidak berawal karena kitab suci ini merupakan wahyu atau sabda suci dari Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah ada sebelum alam ini diciptakan. Kemudian dikatakan tidak berakhir, maknanya Kitab Suci Weda ini berlaku sepanjang zaman. Jadi sifat dari kitab suci ini adalah berlaku sepanjang zaman, walaupun zaman ini sudah terjadi perubahan-perubahan periode zaman, namun sifat dari Kitab Suci Weda ini masih tetap berlaku walaupun adanya perubahan dari periode zaman tersebut. Kitab Suci Weda ini bersifat luas, yang dimaksud di sana adalah sifatnya tidak kaku namun tidak berubah intinya. Jadi intinya tidak berubah walaupun pengucapannya berbeda tetapi maknanya sama, seperti itu. Kemudian bersifat apaurusya. Artinya Weda itu tidak disusun oleh manusia melainkan diperoleh atau diterima oleh orang-orang maharsi. Jadi tidak sembarang orang yang membuat Kitab Suci Weda ini. Jadi Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan sabda sucinya kepada orang suci ataupun orang yang terpilih atau maharsi, memang diwahyukan untuk menghimpun Kitab Suci Weda ini. Untuk menyusun Kitab Suci Weda ini, Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa mewahyukan Kitab Suci Weda ini kepada orang suci atau maharsi di mana dalam umat agama Hindu dikenal dengan
Saptarsi, yaitu 7 maharsi yang memang dipilih untuk menghimpun Weda itu kembali. Baik, yang pertama ada Maharsi Gretsamada menyusun Rigveda Mandala 2. Yang kedua ada Maharsi Wiswamitra menyusun Rigveda Mandala 3. Yang ketiga Maharsi Wamadewa menyusun Rigveda Mandala 4. Kemudian yang keempat Maharsi Atri menyusun Rigveda Mandala 5. Yang kelima Maharsi Bharadwaja menyusun Rigveda Mandala 6. Yang keenam Maharsi Wasista menyusun Rigveda Mandala 7. Yang ketujuh Maharsi Kanwa menyusun Rigveda Mandala 8, 9, dan 10. Pembagian Weda disebutkan Maharsi Manu membagi Weda tersebut menjadi 2. Yang pertama ada Weda Shruti, di mana ditulis oleh Maharsi melalui pendengaran. Kemudian Weda Smrti ditulis oleh Maharsi berdasarkan ingatan. Untuk pembagian Weda yang dibagi menjadi 2 oleh Resi Manu, yaitu Weda Shruti dan Weda Smrti, memiliki bagian-bagian di dalamnya. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan bagian-bagian dari Weda tersebut. Yang pertama Weda Shruti, ada mantra, Brahma atau Karma Kanda, Upanishad, dan Aranyaka. Mantra ini adalah doa yang berisikan doa kebaktian, pemujaan, ucapan syukur, ataupun mantra-mantra upacara korban atau yatnya. Kemudian Brahma atau Karma Kanda ini merupakan suatu pernyataan-pernyataan tentang diskusi-diskusi yang berisikan tentang ilmu upacara. Yang ketiga Upanishad, di mana Upanishad ini disebut juga dengan Vedanta. Upanishad ini berarti duduk dekat di bawah guru dan menerima ajaran yang bersifat rahasia dari guru. Kemudian Aranyaka ini merupakan tentang arti dan makna upacara agama. Kemudian bagian yang kedua ada Smrti, yaitu ada kelompok Wedanga dan kelompok Upaweda. Di dalam kelompok Wedanga ini terdiri dari 6 bagian yang disebut dengan Satwedanga. Yang pertama ada Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Yang pertama Siksa adalah memuat petunjuk-petunjuk tentang cara yang tepat dalam pengucapan mantra. Jadi tinggi rendahnya cara pengucapan mantra ada di bagian Siksa. Kemudian Vyakarana. Vyakarana adalah batang tubuh Weda yang dianggap sangat penting dan menentukan karena untuk mengerti dan menghayati Weda Shruti ini. Karena untuk mengerti dan menghayati Weda akan memerlukan bantuan atau pengertian dan bahasa yang benar. Jadi di dalam Vyakarana ini lebih ditekankan dalam tatanan bahasanya. Kemudian Canda merupakan cabang dari Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut dengan
lagu. Kemudian nirukta isinya memuat berbagai penafsiran otentik yang mengenai kata-kata yang terdapat dalam Weda, misalnya sinonim atau antonim. Sinonim yaitu persamaan, kemudian antonim lawan kata. Kemudian Jyotisa. Jyotisa ini adalah pokok-pokok ajaran tentang astronomi. Itu ada planet, segala yang berhubungan dengan tata surya seperti itu, yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan yatnya. Kemudian kalpa merupakan kelompok Wedanga yang paling terpenting karena isinya merupakan memuat ajaran mengenai tata cara melakukan yatnya atau penebusan dosa, kemudian juga berupa peraturan-peraturan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta peraturan dalam pembuatan tempat suci, misalnya pura atau candi. Nah, itu terdapat di bagian kitab Kalpa. Kemudian kelompok Upaweda merupakan kitab yang terdiri dari Itihasa, Purana, Artasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sastra, dan Agama. Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja atau kerajaan Hindu di masa lampau. Misalnya epos Ramayana dan Mahabharata. Kemudian Purana merupakan ajaran suci yang memuat tentang cerita-cerita kuno. Kemudian Artasastra berisikan tentang pokok-pokok pemikiran, yaitu dalam bidang ilmu politik atau ilmu kepemerintahan negara. Ayurveda merupakan kitab yang berisikan atau menguraikan tentang bidang ilmu kedokteran atau kesehatan. Kemudian Gandharwa Weda menguraikan tentang berbagai aspek cabang ilmu seni. Kemudian Kama Sastra yaitu menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni atau rasa indah. Kemudian Agama merupakan kitab yang paling terbaru setelah adanya agama Hindu dan berkembang di dunia. Jadi menurut Weda ini, agama Hindu dapat dipelajari oleh seluruh umat manusia. Maharesi Vyasa mengelompokkan atau menyusun Weda dengan dibantu oleh para muridnya disebut dengan Caturveda Samhita. Caturveda Samhita ini merupakan bagian dari Weda Shruti, yaitu dalam bagian mantra, yaitu ada 4. Yang pertama Rigveda yang berisikan nyanyian dan mantra pujaan. Yang menyusun adalah Maharesi Pulaha. Kemudian Samaveda berisikan lagu-lagu pujaan, yang menyusun adalah Maharesi Jaimini. Kemudian yang ketiga Yajurveda berisikan tentang mantra yang memuat doa pujaan tentang yatnya atau korban. Yang menyusun adalah Resi Vaisampayana. Yang keempat adalah Atharva Veda yang berisikan mantra yang bersifat magis.
Yang menyusun adalah Resi Sumantu. Ya, sampai di sini dulu materi tentang kitab suci Weda. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi referensi anak-anak semua dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dalam materi kitab suci Weda. Tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dengan baik. Akhir kata Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.